Shalom, Horas Madihamuna, Akainanami, Seksi Paropuan. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita. Dan marilah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa syukur, kita awali ibadah PA kita. Marede hita sian buku de nomor sia ayat sada. Puji holong ni rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan hulehon maton diku, ai idopi halupahon madiriku mamikir holong ni rohamu. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dihamuna ka inanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, bahan PA untuk kita hari ini, Kamis 11 Maret 2021, ditetapkan dari kitab Mazmur, pasal 65 ayat 1-6, saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna aka inanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, saya berikan judul PA kita, Rahasia Hidup Bahagia. Rahasia hidup bahagia. Ya, tentu semua orang menginginkan, mengharapkan untuk mengalami kehidupan yang bahagia. Banyak cara dilakukan untuk itu. Hidup bahagia adalah suasana, keadaan, perasaan tenang, perasaan yang tenteram, damai, bebas dari hal-hal yang menyusahkan, bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan bebas dari rasa bersalah. Itulah kehidupan bahagia, dan itulah yang dicita-citakan semua orang. Dan banyak usaha dilakukan untuk itu. Ada yang mengumpulkan harta, uang, ada yang belajar sebanyak-banyaknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat rohani, ada yang berbuat banyak kepada sesama, berbuat baik, ada yang melakukan ibadah dengan tekun, dan lain-lain. Banyak hal, banyak usaha supaya bisa mengalami kehidupan yang bahagia ini. Tetapi benarkah usaha-usaha, cara-cara itu bisa memberikan kebahagiaan?
ternyata kalaupun bisa hanya sementara, hanya temporer, karena bebas dari khawatir, bebas dari rasa bersalah itu sangat tidak mungkin permanen. Hamunakai Nanami dan juga saudara-saudaraku, lalu apa rahasianya supaya bisa mengalami kehidupan yang bahagia? Belajar dari kitab Mazmur ini yang merupakan perjalanan hidup, sejarah hidup seorang pemazmur atau Daud yang mengungkapkan pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Bahwa hidup bahagia itu sesungguhnya bukan dari usaha manusia untuk memperolehnya. Tetapi hidup bahagia itu adalah didasarkan pada pemilihan Tuhan. Di ayat 5 jelas dikatakan tadi, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh di dalam pelataranmu. Jadi kebahagiaan sesungguhnya didasarkan pada pemilihan Tuhan kepada manusia, kepada umat, kepada bangsa. Daud di dalam segala keterbatasannya mengimani, meyakini, dan mempercayai dia telah dipilih oleh Tuhan. Maka dia pun merespon, menjawab pemilihan itu dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dengan selalu bersuka cita dan bernyanyi. Itulah jawaban respon dari Daud kepada pilihan Tuhan. Dan dia pun memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang dipilih oleh Tuhan diberi dua keistimewaan. Ada dua hal yang istimewa dimiliki oleh orang yang dipilih. Yang pertama tadi di ayat 3 disebutkan doanya didengarkan. Jadi Tuhan mendengar orang yang dipilihnya. Kalau dia berdoa maka Tuhan mendengar. Lalu di ayat 4 disebutkan dosanya diampuni, pelanggarannya dihapuskan. Itulah keistimewaan orang yang dipilih Tuhan. Doanya didengar dan dosa-dosanya diampuni. Maka dia berada di dalam pelataran, di dalam bait, dan di dalam rumah kudus Tuhan. Bukan berarti kita berada di sebuah tempat atau di gereja atau di tempat ibadah, bukan itu. Tapi berada di pelataran Tuhan, di bait Tuhan, di rumah kudus Tuhan, berarti di mana orang yang dipilih itu berada, di sana kemuliaan Tuhan turun. Di sana hadir kemuliaan Tuhan untuk menaungi, untuk menyertai. Itulah yang dialami oleh seorang Daud sehingga dia tetap berbahagia di dalam segala situasi yang dialaminya. Hamuna Akai Nanami dan juga saudara-saudaraku, rahasia hidup bahagia itu ternyata adalah di dalam pemilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan berhak untuk hidup bahagia karena doa mereka didengar dan pelanggaran-pelanggaran mereka diampuni. Daud sadar, sangat sadar betul, dia sangat terbatas dan penuh dengan pelanggaran, dosa, dan kekurangan. Tetapi sekaligus dia juga meyakini Tuhan akan mengampuninya sebab dia telah memilihnya. Maka dia datang dengan ketulusan, dengan kesungguhan minta ampun, dan Tuhan pun mengampuninya. Maka dia memperoleh kebahagiaan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Jangan bimbang, jangan ragu. Yohanes 15 ayat 16 menyaksikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu jaminan, itu kepastian. Kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kita layak dipilih, tapi itu adalah pemberian anugerah kasih dari Tuhan Yesus memilih kita menjadi pengikutnya. Jadi orang menjadi pengikut Yesus tidak dari dirinya, tidak karena usahanya, tidak karena kelebihan dan kebolehannya,
tidak karena nilai plus yang dimiliki, tapi itu adalah pemilihan dari Tuhan kita. Itulah dasar kita untuk hidup berbahagia. Maka sebagai orang yang dipilih Tuhan, selalulah berdoa karena Dia akan mendengar. Kita memang selalu didakwa, selalu dituduh kekurangan kita, pelanggaran-pelanggaran kita masa lalu, sehingga kita selalu menyembunyikan, bersembunyi. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, datanglah, bawalah dengan sungguh-sungguh segala kekurangan, pelanggaran, dosa-dosamu, keterbatasanmu, maka Tuhan berkenan mengampunimu. Dan itu telah dibuktikan di kayu salib melalui pengorbanan itu. Ini adalah minggu-minggu Passion, mengenang sengsara Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah melakukan apapun, mengorbankan apapun untuk orang-orang yang dipilihnya. Nyawanya, darahnya dicurahkan di Golgota hanya untuk orang yang dipilih. Sadari, imani, yakini dan percayai kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Jangan bimbang, jangan ragu. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita telah dipilih, kita umatnya, kita kepunyaannya, miliknya. Kalau kita miliknya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia akan segera hadir untuk menunjukkan kemuliaannya, kemurahannya dan kasihnya di dalam segala situasi. Oleh karena itulah kita berhak untuk hidup bahagia karena kita telah dipilih. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita telah dipilih. Entah dengan cara apa. Ada berbagai proses, ada yang dengan kelahiran kita memang karena orang tua sudah Kristen, sudah pengikut Yesus, maka kita menjadi pengikut Yesus dengan damai, dengan tenang, dengan lancar. Tapi ada orang yang harus melewati berbagai ujian supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Apapun proses dan tahapan-tahapannya, kita adalah telah dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan kita yang memilih Dia. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, di tengah-tengah pergulatan, pergumulan, persoalan yang ada, kita harus menyadari, meyakini bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus dan berhak untuk hidup bahagia. Daud tidak jauh-jauh dari persoalan. Daud tidak pernah sepi dari kesulitan, pergumulan, tetapi di tengah-tengah persoalan, kesulitan dan pergumulannya juga dia mengalami kemuliaan Tuhan hadir. Dia berada di pelataran Tuhan di tengah-tengah kesulitannya, sehingga dia bebas dari kekhawatiran, dari ketakutan, dan dari rasa bersalah karena Tuhan mengampuninya. Maka dia pun hidup bahagia, tenang, tentram, dan damai di tengah-tengah gemuruh ombak persoalan kehidupan yang mengelilinginya. Seperti itu kita, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kita boleh menjadi berputar-putar saja melihat dan memikir-mikirkan apa yang terjadi. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa kita telah dipilih. Sebagai respon seorang Daud terhadap pilihan itu, dia memuji-muji Tuhan, dia selalu bersyukur, bernyanyi, dan dia selalu hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan direnung-renungkan siang dan malam. Bahkan setiap langkahnya didasarkan pada firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seorang Daud, pemazmur itu yang sudah meyakini dipilih oleh Tuhan, maka dia selalu berjalan bersama firman Tuhan, tidak pernah terpisah dari firman Tuhan. Itulah respon dan jawaban kepada pilihan Tuhan, sehingga dia bisa mengalami kehidupan yang bahagia di dalam kondisi sulit sekalipun, di dalam situasi buruk sekalipun. Dia tetap mengalami hidup yang bahagia karena kemuliaan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan dia. Dan inilah juga kepastian bagi kita di Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku. Kita adalah pilihan Tuhan Yesus, maka kita berhak untuk hidup bahagia apapun kondisi yang kita alami. Hiduplah dalam firman-Nya, selalulah berdoa
dan datanglah untuk membawa segala kelemahan, keterbatasan, dosa dengan sungguh-sungguh, maka kita diampuni. Tuhan Yesus adalah pemilik kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Maka mari respon dengan memuji namanya, selalu hidup di dalam firman-Nya. Alami kebahagiaan di tengah-tengah hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyadarkan, mengingatkan kami, membangkitkan kembali iman kami untuk tetap yakin, percaya, mengingat bahwa kami telah Engkau pilih. Pilihan-Mu tidak pernah salah. Terima kasih Bapa. Dan Engkau akan selalu hadir untuk memberikan pertolongan kepada kami ketika kami menghadapi pergumulan dan jalan-jalan buntu di dalam kehidupan ini. Banyak ancaman, banyak persoalan, tapi kami percaya banyak jalan keluar dan solusi yang Tuhan berikan. Terima kasih kami hidup dalam firman-Mu. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh anak-anak-Mu, seksi paropuan, sertai mereka saat ini apapun aktivitasnya. Mereka yang sedang bergumul, bersedih, berkabung, Tuhan, hadirlah dan ingatkan firman-Mu untuk menguatkan mereka di hari-hari yang sulit. Dan mereka yang sedang sakit juga firman-Mu akan membawa mereka kepada sebuah kesembuhan dan pemulihan. Dan tetap mereka mengingat, menyadari dan mengimani bahwa mereka adalah juga anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan dan berhak mengalami kebahagiaan dalam kondisi apapun. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mendoakan dunia, bangsa kami dan gereja-Mu yang sedang bergumul menghadapi akibat-akibat pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan punya solusi, punya jalan. Berikanlah itu dan nyatakan di dalam kehidupan ini. Dan kami akan mengalami kasih-Mu, kemuliaan-Mu. Apapun keadaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Selalu hidup di dalam pelataran-Mu, di rumah-Mu bersama-sama dengan semua orang yang Kau pilih. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami yang kami lakukan hari-hari yang lalu dan hari ini, sehingga kemuliaan-Mu bisa kami nikmati, kebahagiaan bisa kami alami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Tedehon Bukwede nomor 500 sada, ayat sada. Sai di togu-togu Yesus tondiki nagalei asa unang be au ganggu di panogu onai maradian doro hakku molohu haposi nang sitaw non di pasonggok say jonok do tuhaki nang sitaw non di pasonggok say jonok do tuhaki. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera-lah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita salutna. Tuhan Yesus memberkati.